Masa intens investigasi. Belum ada tanda-tanda Torik Halilintar akan memperkenalkan kekasihnya Fujianti Utami kepada kedua orang tuanya. Bahkan hingga kini masih terus menuai perbincangan panas. Ditambah belum lama ini viral pernyataan Ibunda Torik Lenggogeni Faruk terkait calon menantu idamannya hingga disebut-sebut membuat Fuji menjadi minder. Terkait hal itu, Haji Faisal pun kembali angkat bicara. Lantas benarkah Haji Faisal tidak mau ambil pusing? Dan seperti apa syarat yang dilayangkan olehnya kepada pria yang ingin meminang Fuji? Terkait belum adanya pertemuan antara keluarga Gen Halilintar dan keluarga Haji Faisal, padahal sama-sama berada di tanah air, mengungkap pula tanda tanya besar. Benarkah Haji Faisal bersikeras belum mau bersilaturahmi karena memang tidak ada misi yang mengharuskan adanya pertemuan keluarga? Namun di tengah segala polemik yang hingga kini masih menjadi sorotan publik, benarkah hal itu juga mempengaruhi hubungan Fuji dan Torik hingga membuat Haji Faisal pun sampai membatasi keduanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisah cinta Torik Halilintar dan Fujianti Utami memang menghadirkan begitu banyak momen manis yang membuat banyak orang baper dibuatnya. Namun sepanjang perjalanan itu pula, mereka pun kerap kali dihadapkan dengan berbagai cobaan. Seperti halnya belakangan ini, warganet pun dibuat bertanya-tanya apakah hubungan keduanya mendapatkan restu dari orang tua masing-masing. Terlebih pasca viralnya Lenggogeni Faruk yang menyebutkan kriteria calon menantu idaman keluarga Halilintar yang seolah memantik tanggapan pedas Haji Faisal, ayah Fuji. Kepada tim Intens Investigasi, ia pun mengatakan tidak mau ambil pusing dengan hebohnya persyaratan calon mantu idaman dari Ibu Gen. Toh Torik sendiri yang menyukai Fuji dan menjalani hubungan. Justru, ia sebagai orang tua dari pihak perempuan yang seharusnya memberikan syarat untuk calon menantunya. Lantas seperti apa sebenarnya persyaratan calon menantu idaman Haji Faisal untuk pria yang ingin meminang putrinya tersebut? Saya punya anak perempuan sekarang si Fuji. Nah, si Torik dekat. Yang akan melamar anak saya itu sifatnya adalah si Torik dan keluarganya. Bukan saya. Kan Torik yang suka ke anak saya sekarang. Itu saya yang menentukan kriterianya. Saya yang mau menjawab apa saya mau menjadi mertua apa kagak. Bukan dia. Kalau bagi saya syaratnya enggak susah-susah saya. Bagi saya yang utama asal anak saya itu suka. Ya. Anak saya itu menurut pemikiran saya, menurut penilaian saya nanti akan mengalami hidup yang baik. Suaminya bakal sayang, dia bakal hidup bahagia menurut pemikiran saya. Ya, bagi saya udah tidak terlalu banyak. Berarti nggak ada kriteria khusus gitu, apa? Enggak lah, ngapain kita syarat-syarat khusus? Kita yang utama, kalau anak kita bakal bahagia itu menurut pikiran kita kan bisa membaca sesuatu itu ya secara pikiran kita ya. Namun selebihnya itu kita serahkan kepada yang kuasa. Tapi kalau anak kita menurut pemikiran kita dengan seseorang ini bakal disayang anak kita, bakal akan hidup nyaman, damai, tentram, bakal bahagia. Ngapain kita juga syarat-syarat yang nggak perlu? Soal orang lain ya terserah. Sementara ya kita menjalankan hubungan kita dengan sepenuh hati aja sih. Terus semoga hubungannya terus membawa dampak positif bagi satu sama yang lain. Kerja
udah kerja bareng. Terus kadang-kadang juga kerja bareng juga sama keluarga. Quality time juga. Aku juga ada tahu sifatnya Uti kayak gimana. Kalau dia lagi ada masalah biasanya dia ngechat kok segala macamnya. Jadi aku juga nggak mau ngekang. Kalau misalnya dia bahagia ya udah, mau gimana kan aku cuma bisa support doang. Perkara syarat atau keinginan orang lain untuk calon menantu idaman mereka bukanlah hal yang harus diperdebatkan menurut Haji Faisal. Meskipun kabarnya ucapan Ibu Gen yang viral belakangan ini disebut-sebut membuat Fuji menjadi semakin minder untuk bertemu kedua orang tua kekasihnya itu. Terlebih, selama di Indonesia, keluarga Gen Halilintar sudah berkali-kali membuat acara, namun tidak sekalipun Fuji terlihat hadir. Hal itulah yang mencuatkan rasa penasaran warganet terkait apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah kedua orang tua Thorik belum memberikan restu mereka atas hubungannya dengan Fuji? Namun apapun yang dikatakan orang-orang, Haji Faisal pun tetap meminta Fuji untuk menjadi dirinya sendiri tanpa harus dibuat pusing dengan pandangan pihak lain terhadap dirinya. Apa yang diminder? Anak saya apa adanya. Kami hidup apa adanya. Tidak terlalu banyak menuntut. Kami jalan hidup kami seperti air mengalir aja. Saya nggak ada urusan sama orang. Saya nggak mau melamar ke situ. Ngapain? Anak saya perempuan. Nah, sekarang umpamanya seseorang mau melamar anak saya, ya saya tanya, saya pikirkan, saya baca sesuai dengan naluri yang ada sama saya. Anak saya ternyata suka, ya sudah. Ngapain? Oh, orang sana, orang sini mau bikin syarat ini itu segala, biarin aja mereka. Kalau itu mah tergantung dia. Kalau aku mah iya aja, kalau dia udah mau nikah mah aku support aja. Cuman kalau dianya aja belum ada kelihatan pergerakan ya. Jadi kita tunggu aja dulu. Tapi katanya nggak kan kalau sama keluarga besar. Waduh, kalau itu sih saya nggak tahu mau jawab apa ya. Harus lebih dimatangkan semuanya, persiapan segala macam. Belajar dari Bang Atta nggak sih maksud-maksudnya? Belajar banyak dari Bang Atta. Belum adanya pertemuan antara keluarga Gen Halilintar dan keluarga Haji Faisal, padahal sama-sama berada di tanah air, mengungkap pula tanda tanya besar. Benarkah Haji Faisal bersikeras belum mau bersilaturahmi karena memang tidak ada misi yang mengharuskan adanya pertemuan keluarga? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Derasnya berbagai komentar warganet terkait mengapa Fuji belum juga dipertemukan dengan keluarga Thorik tidak pelak membuat atmosfer dalam hubungan mereka pun semakin memanas. Ya, sejak kepulangan keluarga Gen Halilintar ke tanah air, Thorik pun juga belum pernah sekalipun membawa Fuji ke hadapan keluarganya. Namun sebaliknya, ia justru sudah sangat dekat dengan keluarga Fuji, bahkan diterima dengan sangat baik. Terkait hal ini, Haji Faisal pun memiliki pandangan tersendiri. Menurutnya, hal yang wajar jika belum ada pertemuan apapun bagi Fuji dengan keluarga Thorik, karena keduanya pun masih sebatas pacaran. Belum ada pergerakan ataupun niatan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, sehingga tidaklah jadi masalah jika belum bertemu dengan keluarga Gen Halilintar dalam waktu dekat sekalipun. Begitu pula dengan sang istri Dewi Suryati. Ia pun menganggap ada baiknya Fuji dan Thorik lebih fokus untuk menikmati romansa masa muda mereka dan menyimpan hal-hal yang lebih serius untuk nantinya. Toh, kalau memang jodoh, tidak akan kemana. Pendapat kita sih ya biasa-biasa aja ya. Kita kan belum ada ya rencana atau umpamanya niat untuk belum ada arah-arah untuk menantu sekarang. Jadi kita biarin aja lah orang kriteria. Orang punya kriteria ini itu, biarin aja orang.
Saya kan punya anak, istilahnya cowok ada, cewek ada. Jadi sampai sekarang belum ada yang menyampaikan baik anak-anak saya semuanya, Pak saya mau punya istri, Pak saya mau bersuami lagi. Nggak ada, belum. Jadi belum ada arah-arah kita ke situ. Jadi biarin aja orang heboh dengan pendapatnya, dengan pemikirannya. Nggak ada urusan kok sama kita. Anak kita kan masih pacaran, nggak perlulah kita bahas seperti itu banget. Kalau seandainya kita pengen berlanjut ke jenjangnya mungkin. Kalau ini kan belumlah melibatkan keluarga. Anak kita masih pacaran, biarinlah dia di dunianya dulu menikmati masa mudanya. Belum ada kesempatan kali. Ya by handphone aja dan sering chattingan di grup. Kenapa jarang ketemu kan mungkin sama Amin Ubi? Apa jadwalnya yang padat atau seperti apa? Kayaknya ya, karena kan mereka sempat jauh banget kan dia. Ya udah nggak apa-apa, mungkin sibuk. Menelisik lebih jauh terkait tanda tanya warganet atas hubungan Fuji dan Thorik. Kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa silaturahmi merupakan hal yang lumrah untuk dilakukan, meskipun bukan urusan pernikahan. Terlebih, mereka pun semua merupakan keluarga konten kreator yang kerap kali menampilkan kebersamaan sebagai daya jual untuk para penonton. Ya, cukup aneh dirasa. Mengapa untuk sebatas bertemu dalam sebuah kesempatan sederhana tidak kunjung terrealisasi? Namun, secara belak-belakan Haji Faisal pun juga mengaku jika dirinya memang belum ada niat sama sekali untuk bersilaturahmi dengan keluarga Gen Halilintar. Terlebih, jika tidak ada misi ataupun kepentingan yang mengharuskan mereka untuk melakukan pertemuan. Lantas, apakah misi tersebut sebenarnya? Apakah mereka akan bertemu jika nanti Thorik siap untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius dengan Fuji? Semuanya itu harus ada misinya. Kan sudah saya jawab beberapa kali. Sesuatu yang akan kita lakukan, sesuatu yang akan kita buat itu harus ada misi jelas. Kalau nggak ada misinya ngapain? Ngapain saya harus ada pertemuan dengan saya? Saya hanya tetap aja di rel yang benar. Nah, saya nggak pernah akan melenceng-lenceng. Saya sesuai dengan aturan main aja saya. Kalau ke saya siapa saja datang, wartawan datang jam 10 malam saya layani kalian kan? Kalau ke saya, wartawan datang siapapun kalau ke saya. Tapi saya ke orang, apa misinya? Kan harus jelas kan? Jadi kalau nggak ada misinya ngapain saya datang? Ketemu apa? Ketemu sama orang tuanya Thorik kemarin nggak ketemu? Insya Allah. Kapan Tuhan mengizinkan? Mereka belum ada mau keseriusan apa-apa mungkin niatnya. Kalau mereka ada, misalnya Thorik ada keseriusan ya pasti dia akan ngelakuin sesuatu lah. Kedua belah pihak ya, misalnya dari anak-anak kan pasti orang tua cuma nungguin aja nih anaknya ada keseriusan nggak. Apalagi kan kalau orang tua aku memang tipikalnya nggak suka kayak pengennya apa-apa halal gitu loh. Thorik mungkin di sana lebih bagus lah take care gala, jagain segala macam. Ya latihan juga jadi bapak kayak gimana gitu loh. Namun, di tengah segala polemik yang hingga kini masih menjadi sorotan publik, benarkah mempengaruhi hubungan Fuji dan Thorik hingga membuat Haji Faisal pun sampai membatasi keduanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Pasangan hidup ada bukan hanya dalam keadaan suka, namun juga dalam duka sekalipun. Di tengah berbagai sorotan tajam terkait belum mendapatkan restu dari keluarga Gen Halilintar, pasangan Fujianti Utami dan Thorik Halilintar justru saling menguatkan dan bahkan semakin bucin satu sama lainnya. Keluarga Haji Faisal pun hingga kini masih selalu menyambut kehadiran Thorik di tengah-tengah mereka. Selain karena merupakan kekasih Fuji, ia juga kian hari semakin memiliki kedekatan khusus dengan Gala Sky. Karena itulah, heboh persyaratan calon menantu idaman Ibu Gen beberapa waktu belakangan ini tidak mempengaruhi hubungan di antara mereka. Di sisi lain,
Thorik pun sempat mengungkap bahwa di hatinya hanya ada Fuji dan saat ini menjadi satu-satunya calon yang ia harapkan dapat mewujudkan impiannya untuk memiliki keluarga bahagia. Ya kalau sementara ya calonnya Kak Fuji only, karena aku dari dulu pengen banget mendambakan sekali keluarga yang happy, yang bahagia. Sama si Thorik sih biasa aja, namanya orang pacaran kan. Ya kalau menurut mama sih masih di batas wajar. Cuman mungkin kalau netizen mengaitkan dia bucin segala macam itu kan karena dia itu banyak terlibat suatu pekerjaan yang sama kan, di kontraknya dia berdua. Jadi dia selalu bersama. Thorik juga orangnya baik menurutku. Masih ngomong sama aku aja sopan kok. Thorik baik-baik aja sih. Kalau sama orangnya baik ya kita terima aja. Support dong, kan baik orangnya. Senang lah pasti di support. Karena kan alhamdulillah efeknya juga positif ya, dari mereka ini berita juga jadinya ke Ali juga enak. Dan beritanya enak Iya, beritanya enak. Terkait derasnya komentar warganet atas hubungan Fuji dan Thorik, bagi Haji Faisal pun tidaklah elok jika harus diperdebatkan, apalagi terus-menerus dipertanyakan. Jika memang sudah waktunya, kemudian Fuji dan Thorik ditakdirkan berjodoh, semua hal tersebut akan terwujud pada akhirnya. Toh, baginya yang terpenting putrinya bahagia menjalani hubungannya dengan Thorik meski masih sebatas pacaran. Terkait kehebohan yang terjadi saat ini, menurut Haji Faisal, ia tidak perlu membahasnya terlalu dalam termasuk dengan Thorik sekalipun. Namun benarkah meskipun tampak baik-baik saja, hal tersebut ternyata membuat Haji Faisal semakin membatasi hubungan antara Fuji dengan Thorik. Saya tidak tidak karena ini karena itu. Dalam hubungan berpacaran memang saya batasi. Tetapi bukan karena ini karena itu. Bukan, cuma saya batasi. Kan dalam berpacaran memang tidak boleh terlalu. Kalau menurut saya sejauh ini tidak ada masalah ya. Masih saya bisa toleransi apapun kata orang karena saya tahu. Saya paham, saya mengerti sampai di mananya. Oke, tapi kalau untuk memang harus kita batasi lah, jangan terlalu berlebih-lebih banget. Nggak ada yang perlu ditanya sama Thorik. Ya, nggak perlu ditanya itu sama Thorik. Yang jelas si Thorik hubungannya sama Fuji sekarang baik-baik saja dan tidak ada masalah. Si Thorik sekarang sayang kepada Fuji, Fuji juga menyayangi. Mereka saling menyayangi, saling mengisi kekurangan mereka masing-masing. Tidak ada persoalan di luar itu. Saya punya anak perempuan dan anak perempuan saya tidak akan saya tawarin kemana-mana. Ya, kalau pihak bapak anak perempuan, bapaknya, kalau saya ini pihak perempuan yang punya anak perempuan, pergi ke rumah laki-laki, itu berarti kita kurang tepat, tidak masuk, tidak etis. Alhamdulillah senang sih ya. Awalnya deg-degan, takutnya kan ada gimana-gimana kan, tapi ternyata aku di welcome banget. Tapi enggak semuanya sayang banget sama Fuji. Saling menemukan apa ya? Saling lebih ke saling melengkapi aja sih. Sekarang jadi makin kuat, amin. Amin, amin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.